Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sekarang di episode 48. Kita membahas tentang apa kata Tuhan dan apa kata orang. Nah, tanda-tanda atau ayat-ayat kita kan sudah memahaminya. Makna daripada itu yaitu yang pada episode 46, yaitu sesuatu yang tampak tak terpisahkan dari yang tidak tampak. Yang tak tampak inilah realitas yang sesungguhnya. Nah, sedangkan yang tampak, yang kita kenal dengan ayat-ayat, inilah yang kita sebut dengan sebagai fakta. Nah, antara fakta dan realitas ini dihubungkan dengan apa yang kita namakan dengan persepsi. Nah, persepsi inilah yang berasal dari pemikiran-pemikiran manusia, sehingga fakta-fakta yang kita dengar, kita lihat, dan kita persepsi dan kita nalarkan itu melalui pemikiran-pemikiran kita, melalui persepsi kita, ini bisa salah, bisa benar ketika kita memahami realitas. Nah, hal inilah yang diingatkan oleh Allah di dalam kitab Al-Isra ayat 36, di mana Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi janganlah kamu mengikuti segala sesuatu yang kamu tak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya apa yang sam'a, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, dan apa yang kamu logikakan, apa yang kamu nalarkan, itu semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, permasalahannya lalu kita bagaimana caranya agar persepsi kita dapat kita pertanggungjawabkan dalam memahami dan menilai fakta-fakta atau ayat-ayat agar sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Nah, berdasarkan kata Tuhan di dalam Al-Quran, berdasarkan kata Tuhan, kata Allah, ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus menundukkan logika dan rasio kita, kalbu kita, otak kita kepada Al-Quran. Itu di surah Al-Hajj ayat 54. Allah katakan patuh bita lahu qulubuhum. Tundukkan seluruhnya itu kepada apa? Kepada Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ayat harus menjelaskan ayat. Tanda menjelaskan tanda. Nah, inilah episode ke-47 kemarin kita sebut dengan saling bersinergis. Nah, ini ada di surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Jadi Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia, sekaligus juga ayat-ayat itu saling menjelaskan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu melakukan iqra', yaitu membaca dengan merangkum semua tanda-tanda agar kita dapat memahaminya secara komprehensif, secara benar. Nah, ini dapat kita lihat misalnya perintah yang pertama yang kita tahu itu Allah memerintahkan kita untuk iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bacalah, rangkumlah itu dengan apa yang dirangkum itu asma-asma Tuhanmu yang menciptakan. Nah, jadi yang ketiga kita harus melakukan iqra, yaitu merangkum seluruh ayat-ayat yang ada, yang diturunkan oleh Allah. Nah, yang keempat kita harus menyusun dengan serasi antar ayat dalam tema-tema tertentu. Jadi disusun dengan serasi. Nah, inilah yang disuruh Allah, yang diperintahkan Allah kepada kita, yang disebut dengan melakukan tartil, menyusun secara serasi. Makanya gigi yang serasi ini juga disebut dengan ar-ritlu. Ini gigi yang teratur itu gitu. Nah,
Ini dapat kita lihat di apa? Dapat kita lihat misalnya pada ayat-ayat waritulul Quran tertila. Nah, susunlah ayat-ayat Al-Qur'an itu dengan susunan-susunan yang serasi. Ini surah apa? Surah Al-Muzammil ya. Nah, ini perintah untuk mentartil gitu. Itu yang ke berapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, kita harus melakukan takwil, yaitu menyusun secara berurutan dari awal hingga akhir, baik secara keseluruhan maupun per tema, sehingga jelas sebab akibat dan konsekuensi logisnya. Nah, tentang takwil ini dicontohkan, Allah memberikan contoh pada kisah katakanlah pada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ketika menghadapi fenomena-fenomena yang dialami oleh Musa dan Nabi Khidir ketika dalam perjalanan, nah Nabi Musa langsung mempersepsi di dalam pemikirannya, kok Nabi Khidir melakukan seperti itu gitu, merusak perahu, membunuh anak kecil, memperbaiki rumah. Nah, ini fenomena tanda-tanda yang dilihat oleh Nabi Musa, tapi persepsi Nabi Musa atau pengetahuan Nabi Musa ini hanya bersifat sepotong-sepotong apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Sehingga dia langsung menyelah, dia langsung menginterupsi apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Nah, setelah terakhir Nabi Khidir menjelaskan secara berurutan peristiwa-peristiwanya, sebab-sebabnya, dan akibat-akibat kedepannya secara berurutan. Nah, inilah yang dimaksud dengan takwil. Nah, ini dapat kita lihat di surah Al-Kahfi ayat 82. Ketika selesai menceritakan secara urut dari ibaratnya seperti yang kita katakan dari masa lalu, masa kini, dan masa depan, itu dalam suatu urutan. Nah, ini namanya tartil. Oleh sebab itu ayat Al-Kahfi 82 itu ditutup dengan ayat zalika ta'wil malam tastati alaihi sabran. Nah, itulah takwil yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Jadi artinya apa? Ketika kita belum mengetahui segala sesuatu, itu kita harus bersabar dulu sehingga kita mampu mentakwil ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, setidaknya 6, ini Allah memerintahkan kita agar kita melakukan tadabbur. Tadabbur ini bahasa kerennya sekarang feedback, menilai kembali mana persepsi kita yang salah, mana persepsi kita yang benar, langsung kita keluarkan yang mana sesuai realitas, yang mana yang tidak sesuai dengan realitas. Nah, inilah yang Allah sebutkan, afala tadabbarunal Qur'an. Kenapa kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Nah, ini dia ada di surah An-Nisa ayat 82. Dengan mentadabbur kita dapat mengetahui mana yang harus kita pisahkan, mana yang harus kita pilih-pilih, persepsi mana kita yang benar, persepsi mana kita yang keliru. Nah, saya kira ini dulu yang dapat saya sampaikan. Lain kali kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.